Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Teman-teman kelas 9, insyaallah hari ini kita akan belajar dari persamaan kuadrat, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Biasanya kalau kemarin kita belajar gimana dapat akar-akar persamaan kuadrat, yaitu nilai X atau nilai variabel dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, secara umum bentuk umum persamaan kuadrat itu yang kita sudah belajar, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, dari situ kita bisa dapat misalnya kita sudah dapat akar-akarnya atau nilai persamaan kuadrat. Misalnya akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Itu akar-akarnya atau nilainya. Nah, di sini dari akar-akar persamaan ini, nah jumlah akar ini sama dengan X1 ditambah X2, yaitu sama dengan min B per A. Seperti yang kita lihat kemarin ketika kita menyusun rumus ABC persamaan kuadrat. Kita dapat bahwa X1 ditambah X2 sama dengan B. Ketika kita cari faktor dari persamaan kuadrat, A kali C, itu kita dapat hasilnya. Ini jumlahnya. Dan A dari dua faktor itu jika ditambah atau dikurangin akan dapat B, yaitu min B per A. Nah, hasil ini jumlah. Hasil kali, maksudnya hasil perkalian dari akar-akar ini, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jika A dibagi A dibagi A dibagi A dibagi A, maka hasilnya C. Seperti A dikali C, kita dapat C. Di situ baru dari faktor C itu kita bisa dapat penjumlahan atau pengurangan dari faktor 2 itu, kita dapat B per A. Baik, dari sini, nah jadi bentuknya dari persamaan atau dari akar-akar ini, jadi bentuk umum persamaan kuadrat kan persamaan kuadrat secara umum seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau menyusun bahwa X1 ditambah X2 di posisi B per A, karena di B di sini ada X-nya, dan X1 dikali X2 itu hasil perkalian di posisi C. Nah, persamaan kuadrat ini sekarang kalau kita masukin jumlah akarnya di posisi B dan hasil perkalian dua akar persamaan kita dengan posisinya di C, akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat X square dikurangi ini X1
ditambah X2 X, karena B sekarang posisinya diganti dengan X1 tambah X2 dari ini X square ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka X square masih sama. Di posisi B kita masukin jumlah X1 dan tambah X2, dan posisi C X nya masih di luar, plus C sekarang X1 kali X2 sama dengan 0. Itu secara umum. Nah, kalau nanti ada akar-akarnya, nilai dari persamaan kuadrat kita, maka biar kita dapat persamaan, menyusun persamaannya sama dengan X pangkat 2 dikurangi jumlah akarnya kali X ditambah dengan hasil perkalian, kita akan dapat persamaan kita. Nanti kita akan lihat setelah itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan X kurang akar yang pertama perkalian X kurang X yang kedua sama dengan 0, karena ini dua adalah akar-akar persamaan kuadrat, dan ini dengan cara memfaktor. Jika ada nilai atau akar-akar persamaan kuadrat, maka kita ambil X kurangi akar yang pertama dikali X kurangi akar yang kedua. Kita ingat X1 dan X2 itu nilai atau angka yang dihasil dari persamaan kita. Oke, sekarang kita lihat di contoh gimana cara menyusun persamaan kuadrat jika sudah diberikan akar-akarnya. Oke, kita lihat contoh gimana kita mulai dari akar ke persamaan. Pertama kali kita mulai dari persamaan, kita cari nilainya. Sekarang ada nilainya, kita cari persamaannya. Oke. Contohnya yang pertama A One, two, three. Oke, A wait, I give an example. Oke, contoh nomor 1. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya A 2 dan 7, B setengah dan 3/2. Oke, itu dua soal. Gimana kita bisa menyusun? Ini sudah diberikan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, jika kita menggunakan cara yang pertama atau yang kedua, kalau yang kedua ini lebih mudah. Kalau kita bilang di sini A 2 dan 7, artinya X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 7. Maka dari sini, dari X kurang X1, X kurang X2 sama dengan 0 yang ini. Oke, kita masukkan
X1 di sini. Jadi X kurang 2 kali X kurang 7 sama dengan 0. Tinggal dikali saja. X kali X, X pangkat 2. X kali 7 min 7X. Min 2 kali 7 min 2X. Min 2 dikali min 7 tambah 14 sama dengan 0. Nah, di sini jadi X pangkat 2 dikurangi min 7 kali min 2 min 9X ditambah 14 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang sudah disusun dari akar-akarnya, yaitu 2 dan 7. Dan jika kita mau menggunakan cara yang kedua, sama, tinggal X yang satu kita masukkan di sini dengan X yang kedua. Di sini jadi 2 tambah 7. 2 tambah 7 9. Jadi X pangkat 2 di sini akan menjadi X pangkat 2 kurang. Di sini artinya X1 2 tambah 7 X plus 2 X1 kali X2, yaitu 2 kali 7. 2 kali 7 sama dengan 0. Yang akan menghasilkan di sini X pangkat 2 kurang 9X ditambah 14 sama dengan 0. Sama dengan yang di sini. Artinya 2 tambah 7 9X kurang 9X. Dan 2 kali 7 14, yang di sini sama dengan 14. Maka dengan menggunakan dua cara untuk menyusun persamaan kuadrat akan menghasilkan jawaban yang benar. Oke. Di video berikutnya kita akan lihat contoh-contoh yang lebih dari ini. Oke.